Apa jadinya jika peradangan kecil di otak bisa berubah menjadi kondisi yang mengancam nyawa hanya dalam hitungan jam? Meningitis bukan hanya sekedar sakit kepala atau demam biasa. Ia dapat menyebabkan kerusakan otak permanen hingga kematian jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Tenaga kesehatan, terutama perawat, memiliki peran kunci dalam mendeteksi, mencegah, dan merawat pasien dengan meningitis melalui intervensi yang terstruktur dan berbasis bukti. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang meningitis, sebuah penyakit yang diakibatkan oleh peradangan. Meningitis adalah peradangan yang mengancam jiwa pada meninges, yaitu sebuah membran pelindung yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang di dalam tengkorak dan kanal tulang belakang. Kondisi ini paling sering disebabkan oleh infeksi organisme seperti bakteri dan virus. Meskipun jamur dan parasit juga bisa menjadi penyebab yang lebih jarang. Faktor resiko meningitis meliputi usia ekstrim, seperti bayi dan lansia. Kemudian tinggal di lingkungan komunal seperti asrama atau barak militer. Sistem kekebalan tubuh yang lemah dan tidak mendapatkan vaksinasi meningitis. Meningitis dapat ditularkan melalui dua jalur, yaitu hematogen. Ketika sekresi pernapasan yang terkontaminasi bakteri menempel di sel epitel nasofaring dan masuk ke aliran darah, dan penyebaran langsung, yaitu infeksi agen patogen ke cairan cerebrospinal melalui telinga, hidung, benda asing, atau paparan saat prosedur bedah. Gejala klinis meliputi demam, leher kaku, fotofobia, sakit kepala, pusing, mual muntah, delirium, kebingungan, dan iritabilitas. Bayi bisa menunjukkan demam tinggi, menangis terus-menerus, sulit ditenangkan, mengantuk, dan kesulitan makan. Diagnosis meningitis dikonfirmasi dengan fungsi lumbal untuk menganalisis cairan cerebrospinal, termasuk jumlah sel darah putih, kadar glukosa dan protein, serta keberadaan bakteri. CT scan juga dapat digunakan untuk melihat pembengkakan pada sinus. Perawat harus waspada terhadap gejala dan kelompok beresiko tinggi. Tindakan keperawatan mencakup pemantauan ketat terhadap komplikasi, persiapan untuk pemeriksaan, serta pemberian pengobatan. Pasien yang berisiko juga harus disarankan untuk mendapatkan vaksin meningokokus. Setelah diagnosis keperawatan ditentukan, rencana asuhan keperawatan digunakan untuk memprioritaskan penilaian dan intervensi berdasarkan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Diagnosa keperawatan hipertermia. Proses infeksi dan inflamasi pada meningitis sering disertai dengan demam tinggi. Tanda-tandanya meliputi kulit memerah, hipotensi, takikardi, lesu, menggigil, berkeringat berlebihan, iritabilitas, dan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Intervensi keperawatan mencakup mandi dengan air hangat kuku, pemberian cairan oral atau intravena, pemberian antipiretik, serta edukasi kepada keluarga mengenai tanda hipertermia. Diagnosa ketidaknyamanan fisik. Pasien mungkin mengalami ketidaknyamanan fisik, psikososial, dan emosional akibat gejala penyakit. Ini bisa termasuk sakit kepala yang sangat parah, demam, fotofobia, leher kaku, mual muntah,
serta kecemasan tentang prosedur medis. Perawat harus mengelola nyeri, menyediakan waktu istirahat, menjaga posisi nyaman, menjelaskan prosedur, dan mendorong dukungan keluarga. Diagnosa perlindungan tidak efektif. Individu dengan sistem imun lemah, kurang gizi, atau belum divaksinasi berisiko tinggi. Tanda-tandanya termasuk demam, disorientasi, lelah, dan bayi yang sulit makan. Intervensi meliputi pemberian antibiotik, cairan intravena, edukasi vaksinasi, serta pencegahan penularan dengan higien tangan dan pemakaian masker. Risiko peningkatan tekanan intrakranial. Peradangan dan edema akibat meningitis dapat meningkatkan tekanan intrakranial. Gejala yang perlu dipantau mencakup sakit kepala, muntah, gangguan kesadaran, serta casing triad yang terdiri dari hipertensi, bradikardi, dan respirasi yang tidak teratur. Intervensinya dapat meliputi meninggikan kepala tempat tidur, tindakan pencegahan kejang, menghindari posisi atau aktivitas yang meningkatkan tekanan intrakranial, serta pemberian diuretik osmotik seperti manitol. Diagnosa risiko infeksi. Pasien rentan terhadap penyebaran patogen lebih lanjut, terutama jika respon imun ditekan atau belum memahami pencegahan infeksi. Penilaiannya mencakup tanda vital dan status imun pasien. Intervensi termasuk pemberian antibiotik spektrum luas seperti ampicillin, ceftriaxone, dan vancomycin, melakukan isolasi droplet, edukasi cuci tangan, serta pencegahan bagi kontak erat melalui edukasi dan vaksinasi. Anda harus meningkatkan kesiapan Anda sebagai tenaga kesehatan dengan mempelajari lebih dalam diagnosis keperawatan dan intervensi efektif untuk meningitis. Jadilah garda terdepan dalam penyelamatan nyawa dengan menguasai rencana asuhan keperawatan yang tepat. Jangan lupa, ajak pasien Anda untuk mendapatkan vaksinasi meningitis sebagai perlindungan utama. Bagikan artikel ini kepada rekan perawat dan tenaga medis lainnya, karena edukasi adalah langkah pertama dalam pencegahan. Terima kasih dan salam sehat.